Arab Saudi, Qatar resmi terpilih menjadi tuan rumah round keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas ini menjadi topik hangat perbincangan buah bibir di tengah-tengah netizen pecinta sepak bola baik tanah air maupun di Asia. Kenapa? Ya karena lagi-lagi nih mempertanyakan nih AFC sama FIFA kenapa dipilih dua negara tersebut, karena ya kita tahu dong di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga kemarin ini sebenarnya ada negara yang lebih oke performanya. Ada Irak, ada Uni Emirat Arab yang notabene Uni Emirat Arab segrup sama Qatar dan posisi di atas Qatar nih. Tapi alasannya katanya ini ranking FIFA Qatar sama Arab Saudi di atas yang lainnya tuh, yang tim yang lolos ke round keempat. Ya menurut gue sih kalau mau dihitung prestasi, harusnya prestasi yang dihitung itu bukan ranking FIFA, tapi performa negaranya di pas round ketiga tuh babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak sama Uni Emirat Arab sebenarnya menurut gue lebih layak lah ya untuk menjadi tuan rumah ataupun tempat netral sekalian tuh di Korea atau di Jepang ataupun ya kalau di Asia Tenggara ada Thailand, ada Malaysia ya kalau mau sekalian ya ke Uzbekistan juga nggak apa-apa ya kan ya, tapi FIFA AFC udah nentuin ya kita harus terima aja udah, kita tolak pun ya bisa, mau ngoceh-ngoceh pun udah diputusin ya udah kita fokus saja untuk mempersiapkan apa tuh mempersiapkan diri untuk menghadapi lawan-lawan di round keempat nanti nih, karena kan nanti round keempat ada 6 negara yang bakal tanding dan Indonesia jadi satu-satunya tim di luar Timur Tengah tuh ya kan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, terus kemudian Irak ya kan, sama satu lagi Arab Saudi ya Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak dan Oman ya kan, satu lagi tuh yang bakal menjadi calon lawan Indonesia. Dan kalau menurut hitungan gue ya, kalau emang nanti yang udah pernah satu grup di round ketiga sama yang satu pot nggak bisa ketemu, ya prediksi gue sih nggak usah diundi lagi, udah kelihatan udah jelas tuh kalau konsepnya kayak gitu tuh kan. Indonesia bakal segrup sama Qatar, bakal segrup sama Irak. Kalau emang nggak boleh ketemu satu pot sama atau satu grup di babak round ketiga ya kan. Prediksi gue sih begitu tuh. Nah kalau udah lawannya kayak gitu sih buat Indonesia nanti untuk menghadapi round keempat nanti, ya Indonesia harus apa ya, harus cepet nih dalam memperbaiki gaya bermain ataupun sistem permainan bakal nanti digunain untuk menghadapi round keempat. Karena apa? Karena ya kalau kita lihat Indonesia di dua pertandingan terakhir ya di bulan ini nih, di Juni ini nih, Indonesia masih apa ya? Masih ada kelemahan-kelemahan yang terus berulang nih bagi Indonesia, terutama ketika musuh kalau mainin high pressing dan mainin bola-bola cepat tuh dari kaki ke kaki. Dan kalau kita lihat ya, ini sebenarnya permainan calon-calon Indonesia nanti di round keempat ini permainannya mirip-mirip kayak Jepang. Karena apa? Misalnya kita satu grup, misalnya nih, benar-benar satu grup sama Qatar sama Irak, ini dua negara ini mainnya demen banget main high pressing dan main dengan apa ya, perpindahan bola yang cepat tuh, dan sering ngandelin pergerakan pemainnya di sisi flank kanan maupun flank kiri tuh, sayap kanan maupun sayap kiri, dan nggak jarang ngandelin umpan-umpan crossing untuk memecah pertahanan lawannya. Nah ini nih yang mesti diantisipasi sama Patrick Kluivert. Bisa nggak sih Indonesia untuk meladeni gaya bermain kayak gitu? Bisa banget. Terutama Irak ya, di Irak kita kan udah pernah ketemu tuh di round kedua kan, 2 kali biarpun dua-duanya kalah, tapi dengan komposisi main saat ini, gue yakin banget nih Irak bisa kita apa taklukan ya kan, biarpun cukup berat tapi ya bisa kita taklukan asal dengan apa ya, asal rubah gaya defense-nya nih. Karena di dua pertandingan terakhir lawan Cina sama lawan Jepang, lawan Cina iya kita menang, tapi itu dia tuh ketika Cina naikin tempo permainan terus gak main dengan tingkatin pressingnya, ini kita sering banget kalah bola nih, kalah dalam hal perebutan bola, terutama di main tengah kita ya. Seharusnya tuh kayak Joy Pelpesi, kayak Tom Haye, ini harusnya lebih agresif lagi dalam merebut bola kayak kita lawan Bahrain lah ya. Itu gue seneng tuh pas lawan Bahrain tuh, mulai dari lini tengah kita ini agresif banget dalam merebut bola di kaki lawan. Zona marking bagus, iya zona marking, tapi jangan terlalu dalam dong, jangan terlalu dalam nunggu bola. Karena kemarin pas lawan Cina, terutama ketika Cina di babak kedua ya, dan lawan Jepang apalagi tuh ya kan, ketika kita main dengan zona marking dan lebih cenderung nunggu bola dan agak jauh turunnya membuat lini garis pertahanannya, ini bahaya banget guys.
Lawan Cina, untung aja Cina finishing dan final passing atau final touch-nya di seperti akhir pertandingan Indonesia itu jelek ya kan. Tapi pas lawan Jepang kelihatan banget kan, ketika kita main dengan zona marking ya, garis pertahanan yang sangat rendah dan main bertahan kita dan tengah kita cenderung apa ya, cenderung pasif dalam merebut bola. Nah ini kelihatan kan Jepang main dengan banyakkan mayoritas lini apa namanya itu pemain lapis keduanya, nggak semua ya tapi mayoritas itu kelihatan banget Jepang sangat nyaman dalam ngalirin bola. Dan nanti Irak, menurut gue Irak sama Qatar bakal mengadopsi sedikit banyak kayak bermain kayak Jepang tuh, main dengan high pressing, mulai dari lini tengah tuh kalau bisa mulai dari pertahanan sendiri main dengan main high pressing ya, biarpun secara kualitas permainannya individu pemainnya masih di bawah Jepang, tapi kalau kedua negara ini main kayak gitu, nah kita bakalan bakalan tunggang langgang menurut gue ya dalam meladeni permainan kayak gitu tuh. Nah makanya ini PR besar Patrick Kluivert nanti pas lawan Irak sama lawan Qatar ya, misal kita satu grup sama dua negara tersebut ya, kita harus apa ya? Ya seenggaknya gaya bertahannya kayak main lawan Bahrain lah tuh ya kan. Iya kita main defense counter aja, tapi ya jangan pasif-pasif juga dalam menjaga area pertahanan sendiri. Harus aktif, harus proaktif, harus berani main kontra pressing kalau musuh main high pressing ya kan, sejak lini tengah. Harus kayak gitu karena ya kalau dibiarin apa ya, dibiarin musuh merangsek ke daerah dekat kotak penalti, ini ngeri banget, berbahaya banget. Apalagi Irak udah tahu banget di kelemahan kita ya kan. Irak punya pemain yang cukup lihai dalam manfaatin bola-bola crossing dan manfaatin apa ya, celah di luar kotak penalti untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti, dan ini berbahaya banget. Dan Irak juga second ball-nya bahaya banget, dan ini yang mesti diperhatiin, diwanti-wanti sama coach Patrick Kluivert beserta jajaran tim pelatihnya. Ini mesti diantisipasi. Kita udah punya komposisi main yang sangat kompeten, yang sangat memungkinkan untuk bermain dengan gaya tersebut. Tetap kita main defense counter aja udah, nggak usah ultra offense, main defense counternya, tapi dalam bertanya, dalam menjaga zona pertahanan kita, jangan cenderung pasif. Kita harus lebih proaktif dalam melakukan pressing juga, kontra pressing ketika lawan masuk ke akhir pertahanan Indonesia. Baik itu mulai dari tengah, sisi sayap maupun di lini pertahanan. Lini pertahanan kan, kemarin lawan Jepang kelihatan banget tuh. Jaizes, Hafner, dan Hilgers juga berapa kali cenderung menunggu nih, dan Hilgers juga di menit keberapa gitu dia mulai tuh, karena dia tahu kalau kita main terlalu jauh nunggu di kotak penalti, dekat kotak penalti, ini ya musuh jauh lebih gampang untuk mengobrak-abrik lini pertahanan kita. Dan Hilgers kemarin lawan Jepang ini berkali-kali dia main lebih agresif dalam merebut bola. Nah harusnya sering-sering kayak gitu tuh Indonesia lini pertahanannya kan. Tapi nanti di round keempat, biarpun lawannya bukan sekelas Jepang, tapi Indonesia makin sulit menurut gue, makin sulit untuk meraih 3 poin kalau gaya bermainnya ya kayak lawan Jepang kemarin ya kan. Sulit banget guys. Jangan ngarep kita bisa dapat kemenangan kalau gaya bermain pas kayak lawan Jepang kemarin tuh Indonesia tuh. Lagi cara bertahannya dan cara transisinya. Tadi gue ngomong dari sisi bertahan. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi transisi. Nah, dari sisi transisi ini juga harus harus diperbaiki juga. Dan Coach Sintayong pun bersama JJ dalam diskusinya tuh di media sosial, dia udah bilang, Sintayong ngasih inputan, ngasih masukan, ya kita harus fisik nih, kelihatan banget fisik menurut STY ini, fisik main Indonesia harus dikebut lagi, harus ditingkatin lagi nih. Karena apa ya? Karena ya sih kelihatan banget lawan Cina, lawan Jepang, kita agak kurang maksimal nih fisik para skuad timnas Indonesia. Dan udah di atas menit 60, 70 ke atas ini ya kelihatan banget nih menurun stamina dan dan endurance para pemain dari Indonesia. Dan ini harus ditingkatin karena nanti main di Timur Tengah cuacanya juga panas kayak Indonesia, bahkan bisa jauh lebih panas nih dari suhu ataupun kelembapan dibandingin Indonesia nanti. Entah kita main di Arab, entah kita main di Qatar ya kan. Bagi di Qatar tuh kan sama kalau lagi panas banget tuh dua-duanya ya kan. Dan dalam transisi ini ya gue sih berharap nanti Coach Patrick Kluivert membenahi terutama sisi sisi jarak antar pemain nih. Jarak antar lini, antar pemain mulai dari belakang, tengah sampai dengan nanti sayap dan lini depan. Ini kalau dibenahi dengan sangat cermat dan efektif, gue yakin banget sih kita bakal bisa meladeni gaya permainan pressing dari nanti calon-calon lawan Indonesia di round keempat nanti. Karena kemarin lawan Jepang sama lawan Cina kalau kita lihat ya, ini Indonesia agak sedikit kesulitan dalam hal transisi nih.
transisi kita jarak antar pemain Indonesia ini sering banget jauh. Ketika jarak main antara jauh ya musuh gampang banget dalam melakukan blocking ya kan, dalam melakukan blocking untuk menutup ruang gerak ataupun transisi dari Indonesia, dan ini harus diperbaiki sama coach Patrick Kluivert nih. Moving ataupun apa namanya, pergerakan tanpa bola pemain Indonesia ini harus benar-benar sangat canggih, sangat efektif, dan harus lebih cair lagi ya kan, karena ya kalau masih kayak lawan Jepang kemarin, nah ini ya kita bakalan gampang banget untuk dipatahin serangan Indonesia nanti pas di round keempat ya kan, dan ini harus menjadi PR besar bagi coach Patrick Kluivert untuk membenahi gaya transisi Indonesia dari bertahan ke menyerang ataupun sebaliknya dari menyerang ke bertahan, dan ini benar-benar harus menjadi harus dinotis banget nih sama tim pelatihan Indonesia tuh. Dan kemarin kita kelihatan banget nih sangat kehilangan sosok Ragnar Oratmangun sama Marceng di leg pertama ya kan, karena apa ya, kita tahu dong, biarpun di lawan Cina kita menang 1-0 dan Ricky Kambuaya main cukup oke dan Egy juga bisa cukup oke, tapi menurut gua dari segi apa ya, dari segi daya dorong Indonesia untuk menggempur lini pertahanan lawan itu pas kemarin lawan Cina, apalagi lawan Jepang ini ya, kita nggak seagresif ketika ada Ragnar sama Marceng main bareng tuh, depannya Olormeni ya kan. Nah, kita emang sangat butuh nih sosok Ragnar Oratmangun untuk membantu Olormeni dalam bergerak ataupun switch posisi, baik kan Olormeni kita tahu Olormeni ini pick-up striker yang nggak nunggu doang, dia suka melebar, suka berat ke sisi sayap, bahkan nggak jarang turun sampai lini pertahanan sendiri. Dan ini memang kalau Ragnar nggak ada, ini Ricky Kambuaya belum bisa menggantikan peran Ragnar secara oke ya kan, menurut gue. Biarpun performanya bagus, tapi untuk menggantikan peran Ragnar kemarin lawan Cina, apalagi lawan Jepang, kelihatan banget kan sisi kiri kita ya ini melempem guys. Sisi flank kiri kita, kanan pun begitu tuh. Marceng juga kemarin pas lawan Jepang ketika musuh udah main pressing gila-gila, dia nggak berkutik juga ya, karena satu sisi pressingnya tinggi banget, di lain sisi juga aliran bola, suplai bola kita macet. Di tengah pun ya main Indonesia nggak dikasih waktu banyak untuk sedangkan ngontrol bola, untuk mikir bola mau kemana, langsung di pressing, direbut lagi sama Jepang tuh dah. Dan ini yang harus diperbaiki juga. Tadi gue bilang kan jarak antar pemain dan aliran bola juga harus diperbaiki juga nih ketika musuh main high pressing, karena ya kita kelihatan banget mulai dari round 2 sampai round 3 ketika musuh main dengan high pressing ya, ini kita ngap banget guys, kita confused, kita bingung nih mau diapain nih bola nih ketika musuh main high press, dan 2 babak nih fisik musuh, stamina musuh ini nggak ada kendor-kendornya. Belum Jepang kemarin kan kelihatan banget tuh, Jepang nggak kelihatan mainnya capek kan di 2 babak tuh dengan high pressing. Dan Indonesia harus benar-benar memikirkan nih gimana nih caranya muter otak Kluivert untuk mencari kontra strategi kita musuh main dengan gaya tersebut, main dengan bola-bola cepat, variasi umpan dan transisi yang cepat, tambah lagi main dengan high pressing dengan level yang benar-benar high. Ini menjadi PR besar nih bagi coach Patrick Kluivert. Dan yang terakhir menurut gua adalah pergerakan pemain di kotak penalti lawan, dan ini menjadi PR besar banget karena ya kita tahu dong di round ketiga Indonesia ini minusnya banyak banget ya kan, kebobolannya 2 digit, di atas 20 gol kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah, iya di atas 20 gol nggak sih? 20 gol ya, kebobolan 20, kita masukin cuma 9. Kalau gue nggak salah tuh ya, minus 11 tuh. Iya kalau nggak salah kurang lebih segitu ya kan, dan kita cuma bisa ngebobol 9 gol doang ke gawang lawan dari 10 match. Ini artinya apa? Rata-rata kalau kita mau hitung rata-rata ya, kita bisa bikin gol ke gawang lawan di tiap match itu di bawah 1. Ini PR besar banget bagi coach Patrick Kluivert, karena nanti lawan-lawan kita kayak Qatar, kayak Irak, Qatar apalagi, walaupun Qatar agak terseok-seok di awal-awal round ketiga, tapi Qatar ini cukup agresif. Dia bisa bikin gol berapa tuh? Dia bisa bikin belasan gol ke gawang lawannya dari 10 match di round ketiga. Ini artinya apa? Qatar rata-rata golnya per match itu di atas 1. Irak sama kayak kita ya kalau nggak salah ya. Ya Irak pun nggak agresif banget, tapi Irak tetap berbahaya karena Irak udah tahu kelemahan dari Indonesia, karena di round kedua kita 2 kali ketemu Irak, 2 kali kita kalah baik di GBK maupun di kandang Irak. Dan ini harus diperbaiki sama coach Patrick Kluivert, harus menjadi
PR yang sangat-sangat harus cepat diselesaikan nih. Karena ya, kalau di round keempat lini serang kita masih gitu-gitu aja, kita bakalan kesulitan, guys. Kita bakal kesulitan untuk, jangan untuk membolu gawang lawan, untuk mengkreasikan peluang-peluang berbahaya aja. Gue sih punya keyakinan kita bakalan sulit kalau gaya bermainnya nggak diimprove ataupun nggak ada inovasi nih dalam dalam memoles lini serang dari Indonesia, ya kan. Terutama supply bola kita nih, apalagi terutama ketika musuh dengan high pressing kayak kemarin lawan Jepang tuh, Ole Romani kebingungan karena nggak ada supply bola. Ketika Ole Romani megang bola di lini tengah kita nggak ada yang ngisi. Dan ini mesti diperbaiki nih, pergerakan tanpa bola para pemain kita di lini serang nih harus harus cepat, harus efisien, harus efektif, dan harus chemistry-nya harus benar-benar terbangun nih nanti di round keempat. Karena kalau itu nggak terbangun nih, kita sulit banget. Karena kalau nanti Ole Romani lebih banyak main melebar untuk mencari ruang, ya kan, kalau Romani dapat bola di sisi flank, tapi ya keseringan di lini posisi CF tuh kosong. Nah ini ada kayak Tagnar, kayak Marceng, itu bisa kayak begitu mainnya. Asal ya itu dia, asal didorong aja udah gaya bermainnya nanti di round keempat ya. Lain harus lebih agresif, lebih fighting, dan lebih Spartan lagi nanti nih untuk menghadapi round keempat di lini serang. Kalau itu bisa diperbaiki, ya gue optimis kita bisa meraih kemenangan di 2 match round keempat nanti. Tambah lagi finishing benar-benar udah kita main efektif aja. Jangan sering buang-buang peluang. Kalau apa-apa kita di 2 match nanti susah bikin peluang, bikin peluang berbahaya ya. Ketika dapat peluang ya harus one chance, one goal kalau bisa kan. 1 kesempatan, 1 gol kalau bisa, ya kan. Kalau kita bisa menciptakan hal kayak gitu, Coach Peter Kluivert beserta Alex Pastoor dan Ilanza dan tim pelatihan lainnya, ya rasa-rasanya 3 poin dari match pertama dan match kedua, biarpun berat, itu bukan satu hal yang mustahil bisa kita raih. Itu aja sih menurut gue ya, pendapat gue ya. Bisa diperdebatkan, dan kalau netizen punya pendapat lain silakan, ya kan. Dan yang jelas udah gak sabar nih kita menunggu bulan Oktober nanti di round keempat. Kita menunggu siapa nih lawan Indonesia di round keempat nanti, ya kan. Dan gue sih berharap nanti kepada federasi ya, di FIFA Matchday nanti bulan September katanya kita mau uji coba ya sama Lebanon sama Kuwait ya. Kalau memungkinkan nih, usul aja gue sebagai netizen Indonesia pencinta sepak bola tanah air, kalau bisa jangan salah satu, jangan Lebanon Kuwait, kalau bisa Lebanon ditukar atau Kuwait ditukar, kalau bisa kita lawannya Yordania. Usul gue ya, karena Yordania kan udah pasti lolos tuh, ya kan. Dan kita nggak tahu nih Yordania apa udah punya calon lawan. Kalau belum punya calon lawan, coba dah deketin Yordania, karena Yordania menurut gue nih karakter bermainnya bakalan ya, karena level di atas Indonesia ya. Kalau Kuwait sama Lebanon kan kita hampir setara ya. Kita mesti uji coba nih yang level di atas kita. Yordania ini lagi edan banget, lagi oke banget. Nah, skuadnya di saat ini ya, di round ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini kalau bisa sih Yordania tuh ajakin tanding buat FIFA Matchday nanti bulan September buat laga persahabatan. Ya kalau itu bisa, ini jelas menjadi keuntungan banget bagi Indonesia. Indonesia jadi bisa mengukur nih sejauh mana kemampuan Indonesia untuk menghadapi calon-calon lawan nanti di round keempat. Itu aja sih. Dan thank you banget nih buat netizen yang udah support channel YouTube gue, sehingga channel YouTube gue makin berkembang di konten Pundit Abangan ini. Dan bosan-bosan ya untuk nontonin konten gue. Bagi yang mau komen silakan, mau nonton, like, subscribe, share juga silakan banget. Thank you banget ya untuk support teman-teman sekalian. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Saatnya gue pamit. Salam bola-bola. Have a nice weekend.